Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tepat ketika melihat metode Xiaoyan mengambil kembali kendali atas tubuhnya dalam sekejap, itu juga membuat avatar Tuan Jahat mengetahui bahwa Xiaoyan bukanlah seseorang yang bisa diintimidasi dengan mudah. Sekalipun Anda bisa mengendalikan tubuh fisik Anda kembali, tapi bagaimana Anda bisa memasuki dunia kepompong saya? Pada saat ini suara itu datang lagi. Hanya saja Xiaoyan tidak mengetahui dari mana sumber suara itu berasal. Jadi Xiaoyan masih harus sangat berhati-hati untuk mengungkapkan lokasi aslinya. Saya bukanlah Tuan Jahat, dan saya juga masih menemui beberapa masalah. Ketika saya datang ke sini, dan saya yakin Anda masih di sini. Bukan atas kemauan Anda sendiri, tetapi karena batasan di tempat ini. Jika Anda bisa bekerja sama dengan saya, maka saya bisa mengeluarkan Anda dari tempat ini. Meskipun kekuatan pembatasan yang membatasi Anda dapat dipastikan sangat kuat. Atau ada kekuatan lain yang mencegah Anda pergi dari tempat ini. Saya bisa menemukan mereka untuk bertanya apa yang mereka inginkan, dan kemudian saya akan bernegosiasi dengan mereka. Lagi pula, tidak semua hal perlu diselesaikan dengan kekerasan, kata Xiaoyan dengan ekspresi serius di wajahnya. Mengapa saya harus bekerja sama dengan Anda? Selama saya mau, saya bisa pergi dari tempat ini dan pergi kemanapun saya mau. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, suara terdengar kembali. Bahkan karena kali ini Xiaoyan salah menebak. Avatar Tuan Jahat juga meremehkan Xiaoyan. Anda tidak perlu bekerja sama dengan saya sekarang jika Anda berpikir bahwa saya tidak dapat menimbulkan ancaman apapun kepada Anda dengan kekuatan saya saat ini. Anda salah besar. Karena saya masih bisa membunuh Anda selama ribuan tahun. Kecuali Anda berpikir bahwa bakat Anda lebih unggul daripada bakat saya, kata Xiaoyan dengan tegas. Bagaimanapun Xiaoyan bukanlah orang yang rendah hati. Lagi pula, dia juga perlu menunjukkan dominasinya saat ini. Karena sepertinya setelah makhluk-makhluk ini memisahkan diri dari kendali Tuan Jahat, karena fluktuasi aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan hanya di keabadian Kaisar, sehingga mereka tampak meremehkannya. Hanya saja tidak ada yang berani meragukan apa yang dikatakan Xiaoyan. Bagaimanapun avatar-avatar ini jelas mengenal Tuan Jahat. Jadi tidak akan ada yang meragukan bakat Tuan Jahat. Lagi pula mereka berdua adalah eksistensi yang pernah bercita-cita untuk mencapai puncak dunia. Jadi sekarang, untuk menghadapi avatar Tuan Jahat, Xiaoyan juga harus menggunakan cara bicara Raja Jahat untuk menghadapinya. Meskipun avatar raksasa ini telah melahirkan kecerdasan spiritual secara mandiri, tapi bagaimanapun juga dia pernah menjadi avatar Raja Jahat. Jadi avatar ini seharusnya masih memiliki ketakutan mutlak terhadap Tuan Jahat, jauh di dalam hatinya. Tidak ada gunanya Anda mengancam saya, dan saya ingin melihat apakah Anda dapat membebaskan diri dari metode saya. Suara itu terus bergema di telinga Xiaoyan. Pada saat ini, di bawah provokasi Xiaoyan yang terus-menerus, avatar Tuan Jahat terus menyembunyikan dirinya dan tidak pernah muncul. Hanya saja, benang sutra putih itu terus menyapu dan membungkus Xiaoyan yang menunjukkan avatar ini sepertinya sedikit marah. Setelah Xiaoyan terbungkus oleh lapisan benang sutra putih, itu juga sepertinya membuat Xiaoyan tidak bisa bergerak. Namun sebenarnya itu hanya bergantung pikiran Xiaoyan. Karena benang sutra putih ini juga takut akan api, dan Xiaoyan telah menemukan masalah ini setelah dia masuki tempat ini. Segera, nyala api yang ganas meledak lagi dari tubuh Xiaoyan. Bahkan sekarang, kekuatan dari hati api telah meningkat pesat, sehingga dapat menyapu lebih jauh lagi,
Dan itulah kekuatan sebenarnya hati api 3 warna yang meledak dari tubuh Xiaoyan. Segera semua benang sutra putih mengikat tubuh Xiaoyan mulai meleleh tanpa kecelakaan. Karena dengan intensitas nyala api seperti itu, tidak peduli seberapa tebal benang sutra putih ini, dia tidak dapat menahan pembakaran dari 3 hati api tersebut. Tuar! Pada saat ini, ledakan keras bergema dari kepompong putih yang menjebak Xiaoyan sebelumnya. Kemudian dampak ledakan dari nyala api yang menyebar, berubah menjadi benturan dan meledak ke segala arah. Tepat ketika Xiaoyan melihat sekelilingnya, dia langsung mengerutkan kening saat dia menyaksikan nyala api yang menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan api bayan tidak hanya membakar tubuh Xiaoyan, tetapi juga mulai menyala dengan kecepatan kilat. Sehingga seluruh dunia putih yang terbungkus nyala api dan kepompong putih ini akhirnya hancur. Melihat pemandangan ini, akhirnya Xiaoyan juga langsung mengerti bahwa adegan ini sepertinya telah diperhitungkan oleh avatar Tuan Jahat ini. Dan dia dengan sengaja meminta Xiaoyan untuk membuka banyak benda putih yang berada dalam kepompong tersebut. Jika diperhatikan dengan sosok aneh dari kepompong yang dihancurkan sebelumnya, pasti ada berbagai keberadaan yang ditangkap dan sekarang menjadi monster. Karena sekarang sosok-sosok yang keluar dari kepompong putih yang meledak tidak terlihat seperti manusia atau binatang. Dan sekarang sesosok berpakaian tipis tembus pandang tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan. Kemudian dia dengan sangat cepat menyapu ke arah Xiaoyan dengan ganas. Melihat itu, Xiaoyan juga tidak sopan dan dia mulai mengayunkan tinjunya yang bersinar dengan cahaya keemasan. Dan setiap kali sosok itu muncul, tiba-tiba terjadi ledakan keras yang menyebabkan sosok itu berubah menjadi kabut darah. Bahkan tidak ada yang selamat dari serangan Xiaoyan. Dan selain penampilan mereka yang terdiri dari berbagai sosok berbentuk aneh yang muncul saat ini, yang lebih mengejutkan Xiaoyan adalah kekuatan dari sosok-sosok ini terlalu lemah, sehingga tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Xiaoyan. Namun dalam sudut pandang Xiaoyan, seharusnya apa yang terjadi sekarang, seharusnya itu hanya untuk membuka jalan bagi avatar Tuan Jahat untuk melepaskan diri dari sekte tempat ini. Setelah Xiaoyan menyadari sesuatu yang aneh, ketika dia melihat kabut darah meledak di sekelilingnya, dan sejumlah besar daging dan darah jatuh ke tanah. Kemudian daging dan darah tersebut perlahan meledak dan menghilang. Setelah membunuh sosok-sosok ini, kekuatan jiwa Xiaoyan langsung menyebar untuk merasakan sekelilingnya. Kemudian, mata Xiaoyan tiba-tiba berkilat saat dia menyadari sesuatu, bahwa ada aura samar di sekelilingnya, dan Xiaoyan segera mulai mencari di sekitar dengan cepat. Namun setelah sekian lama mencari, Xiaoyan tidak menemukan apapun. Setelah Xiaoyan tertegun sejenak, nyala api masih menyala dan menyebar. Tiba-tiba bergegas menuju ke arah Xiaoyan dalam sekejap. Jelas semua nyala api ini ditarik kembali oleh Xiaoyan sehingga berhenti menyebar. Setelah melihat sekeliling, Xiaoyan sepertinya memikirkan sesuatu. Kemudian dia mengangkat tangannya dan digantung di depan dadanya. Kemudian 3 api yang berbeda mengembun di telapak tangannya. Saya khawatir, disinilah letak masalah yang sebenarnya, kata Xiaoyan pelan. Kemudian teratai api murka Buddha 3 warna muncul di telapak tangan Xiaoyan. Segera teratai api 3 warna perlahan terbang keluar. Awalnya teratai 3 warna seukuran telapak tangan. Setelah bangkit melawan badai dan hanya dalam beberapa nafas, dia berubah menjadi ratusan kaki. Setelah meluas hingga batasnya, nyala api 3 warna saling bertabrakan dan terjalin bersama. Kemudian meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan berubah menjadi lautan api yang tak berujung. Di bawah ledakan tersebut, meskipun dunia putih di sekitarnya tidak bisa dilihat dengan jelas, tapi seharusnya tempat ini akan hancur lebih parah lagi. Tepat ketika kobaran api berangsur-angsur menghilang, dampak dari ledakan teratai murka Buddha dapat terlihat dengan jelas bahwa tempat itu sekarang berada dalam keadaan kacau.
Sekarang dunia putih itu bukan lagi hamparan putih yang luas, melainkan dunia ini seolah-olah berada di dunia yang berdarah. Tepat ketika Xiaoyan sedang melihat sekelilingnya, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Xiaoyan lagi. "Tuanku, apakah Anda benar-benar ingin membunuh saya? Mereka adalah anak-anak saya." Begitu kata-kata ini keluar, Xiaoyan juga cukup terkejut. Kemudian dia merasakan sebuah sosok lemah muncul di belakangnya. Dan pada saat ini, jari-jari putihnya menelusuri pipi Xiaoyan. Tetapi dia tidak memperhatikannya. Ketika Xiaoyan mengulurkan tangan dan mencoba meraihnya dari belakang, namun Xiaoyan tidak menemukan apapun. Seolah-olah itu hanya halusinasi. Tapi itu juga bukan halusinasi. "Tuanku, makhluk-makhluk yang baru saja Anda bunuh adalah anak-anak saya. Sekarang kebencian mereka sangat kuat dan mereka meminta saya untuk membunuh Anda." Saat ini tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Seolah-olah dia berbicara tepat di sebelah Xiaoyan. Bahkan masih ada rambut panjang di penglihatan tepi Xiaoyan. Tapi saat Xiaoyan berbalik, dia tidak bisa melihat sosoknya lagi. Aneh. Xiaoyan menghela nafas di dalam hatinya. Ternyata untuk membawa avatar Tuan Jahat memang tidak mudah seperti yang dikatakan Yuyan. Oleh karena itu, bahkan Yuyan mengawasi keberadaannya. Segera Xiaoyan langsung menggerakkan pikirannya, kemudian sosok Goyan muncul di pundak Xiaoyan. "Goyan, hancurkan ilusi di tempat ini." Mendengar suara teriakan Xiaoyan yang keras, butuh beberapa saat hingga Goyan bereaksi. Tepat ketika melihat tatapan serius Xiaoyan, Goyan juga mengutuk dengan marah beberapa kali. Kemudian dia melihat sekeliling. Segera cahaya biru meledak dari mata anjing dan dia berteriak dan keras. "Bunuh 1000 pisau, masih berbentuk hati, dari mana datangnya ilusi di sini?" Tepat ketika mendengar suara Goyan, pupil Xiaoyan sedikit gemetar. Karena jika itu adalah ilusi, maka masalah ini akan sangat merepotkan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.